Ketika saya mengacu pada perihal tidak ikut sertanya Jongkina dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ada orang yang mau membantah saya, memberikan dua nama seolah-olah mereka udah berjasa begitu Cina. Yang enggak, si Kong Leong itu rumahnya memang benar menjadi tempat bagi para pemuda berikrar. Dia hanya ketempatan, tetapi Jongkina dia sendiri bersama Jongkina tidak ikut berikrar. Jadi bagaimana dong? Lalu Kue Tiam Hong di situ memang dia orang Cina, tetapi dia tidak mewakili Jongkina. Justru dia bergabung, berikrar, mengatasnamakan atau bergabung dengan Jong Sumatera. Dan sekali lagi, Jongkina tidak bersedia, ridho, tidak sudi untuk berikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ada, yang banyak itu justru orang-orang Cina yang menjadi pengkhianat. Sekitar 30 Desember 1945, kelompok pergerakan Tionghoa antara lain Xing Ming Cui atau CHTH, Tionghoa Xiang Hui dan sebagainya berpusat mereka pada tokoh sentral mereka, yakni Dr. Tiam Ching di Jakarta, yang kemudian dia itu menjadi penasihat dari Dr. Haji Van Mook, membentuk mereka pasukan Poan Tui yang kesemuanya terdiri dari etnis Tionghoa, menolak kebangsaan Indonesia yang dimasukkan Soekarno waktu itu pada sidang BPUPKI sila ke-1 dalam gagasan tentang Pancasila tertanggal 1 Juni 1945. Bergabungnya Poan Tui ini karena faktor historis indice sosial demokratis dipelopori oleh Henk Sneveld, sang pembawa paham kiri di Indonesia, yang terdiri dari 85 anggota dari Partai Sosialis Belanda. Dalam upayanya ini, Sneveld sukses menunggangi Serikat Staf Kereta Api dan Tram sebagai cikal bakal pergerakan buruh yang berhasil mengambil simpati orang banyak ketika itu. Infiltrasi Laskar Merah ini, Laskar Komunis ini terus merasuk di negeri ini dari masa ke masa. Berinfiltrasi mereka ke Masyumi. Di situ ada Oh Lai Hien, ada Kou Hui Tien, ada Chong Tien Jan, ada Tung Jilien, Tan Eng Un, Angguan Hoat, Tan Kai Tong, yang ditempatkan Belanda di negara boneka Pasundan, yang kabinetnya terbentuk pada 8 Mei 1948. Ada juga Partai Demokrat Tionghoa yang ditokoi oleh Tio Tiang Chong, Tan Siang Liang, Tan Huat Yang dan lain-lain, hingga mereka menduduki jabatan di DPRS RIS yang 60% anggotanya berasal dari negara bagian dan orang-orang Tionghoa yang mendudukinya, antara lain Yap Chuan Bing, Xiao Gokcian. Ini Xiao Gokcian yang diangkat pahlawan ini, pengkhianat. Ten Cinglong dan lain-lain. Adanya malah mereka itu membuat kisruh selalu di negara ini. Pada 30 Desember 1945, kelompok pergerakan Tionghoa di antara lain Xing Ming Cui CHTH
ini gerakan yang paling sadis, Tionghoa Xianghui dan sebagainya, berpusat pada tokoh sentralnya yakni Dr. Thiam Chong di Jakarta, yang kemudian si Thiam Chong ini menjadi penasehat dari H.J. Van Mook, dan terbentuklah pasukan Poan Tui yang semuanya berasal dari etnis Tionghoa. Hal ini terjadi selang beberapa waktu setelah kaum Tionghoa menolak kebangsaan Indonesia yang dimasukkan Soekarno waktu itu pada sidang BPUPKI pada sila ke-1 dalam gagasan tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Bergabungnya Poan Tui ini karena faktor sejarah dari ISDV, Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda, yang dipelopori oleh Henk Sneeveld, sang pembawa paham komunis di Indonesia, yang terdiri dari 85 anggota dari 2 partai sosialis Belanda. Dalam upayanya ini, Sneeveld sukses menunggangi Serikat Staf Kereta Api dan Tram sebagai cikal bakal pergerakan yang berhasil mengambil simpati orang-orang untuk gabung ke komunis. Mereka ini, Cina-Cina ini infiltrasi terus dari masa ke masa. Masuk ke Masyumi, tokohnya Oh Lai Hien, kemudian Hou Ho Chien, kemudian Chong Tianjan, kemudian Tung Ji Ih, kemudian Tang Eng On, kemudian Ang Wat Hot, Tan Kai Tong. Ditempatkan Belanda di negeri boneka Pasundan yang kabinetnya terbentuk pada 8 Mei 1948. Ada juga Partai Demokrat Tionghoa Indonesia yang ditokoi oleh Tio Thiam Chong, Tan Siang Liang, Tan Huat Tiang, dan lain-lain, hingga mereka menduduki jabatan di DPRS RIS yang 60% anggotanya berasal dari negara bagian dan orang-orang Tionghoa yang mendudukinya, antara lain Yap Chuan Bing, Xiao Guoqian. Ya, Xiao Guoqian inilah yang terakhir oleh orang-orang Cina, orang-orang PTI, mau diangkat menjadi pahlawan padahal pengkhianat komunis. Ten Chinlong dan lain-lain. Lalu tegaklah PKI yang didukung oleh Partai Komunis Kuncantang. Ya, tegaklah itu partai yang didukung oleh Kuncantang di RRC, yang pada waktu itu PKI dikendalikan oleh Tan Lingji, Xiao Giochan, ini yang mau diangkat jadi pahlawan, Chuan Xiyen. Dari PSI duduklah Tan Lingji, Cho Xiyen. Dari Partai Sosialis duduklah Tan Po Guan, Tan Bun An, Oh Bian Hong. Dari Serikat Kerakyatan duduklah Xiao Giochan, In Son Hian. Dari Partai Permai duduk Lau Keng Wi, Na Choi Sui, Tan Guan Hap. Dari Partai Katolik Oh Lai Hien, Chiu Jie Xiong, Ko Hui Tien. Dari Serikat Islam duduklah Li Kat Teng. Dari Partai Persatuan Indonesia duduklah Tio Kang Son. Dari Partai Kebangsaan duduklah Tio Kwat Siong. Nah, mereka ini berulah ketika kisruh tanah Tanjung Morawa milik Delhi Planters. Mereka tidak bersedia mematuhi keputusan pemerintah RI dan mereka hanya akan patuh kepada perkumpulan Cina CHTH. Bayangkan, mereka tidak mau patuh kepada pemerintahan RI tetapi hanya mau patuh kepada perkumpulan Cina. Ini orang-orang dari dulu memang udah buat masalah, sehingga timbullah insiden ketika itu. Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, Menteri Keuangan ditempati oleh Ong Engdi.
Menteri Kesehatan oleh Li Ka-teng, hingga terjadilah kudeta 1 Oktober 1965 yang oleh ilmuwan Ceko Viktor Miroslav diungkap bahwa peran Mao Zedong sangat terlihat di situ. Ketika itu pesawat kepresidenan Jetstar yang membawa Soekarno beserta 80 anggota rombongan termasuk ketua CCPKI Aidit menuju Aljazair namun gagal mendarat hingga Soekarno memutuskan untuk pulang, namun Aidit beserta Nyono melawat ke Peking. Soekarno waktu itu sakit, tim dokter Cina lah yang merawat beliau, dan tim dokter itu mengatakan bahwasanya Soekarno akan segera meninggal. Pada waktu itu ada pembicaraan antara Aidit dan Mao Zedong di Zongnanhai yang berisi perintah Mao agar Aidit segera melakukan pembantaian. Demikianlah sekelumit gebrakan-gebrakan infiltrasi orang-orang Cina komunis ini dari dulu sampai sekarang di negeri ini, di bumi Garuda ini. Bila kalian tidak segera mengupayakan pengusiran mereka Cina komunis ini, maka nantikanlah sang Garuda akan terkulai di ujung moncong sang naga, diperkosa oleh dia. Ya, nggak perlu kalian panjang lebar bercerita. Orang-orang Cina inilah yang paling korup di negeri ini. Terus sok-sokan ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang katanya anti korupsi. Ahok anti korupsi, matamu itu. Partainya lah partai juara korupsi, juara 2 korupsi setelah Golkar, kok mau ngowar-kowar anti korupsi. Siapa kamu? Sudah tidak ada jalan sedikit pun untuk bersikap baik kepada Cina-Cina komunis ini. Hancurkan mereka, usir mereka dari negeri ini. Demikian, terima kasih. Merdeka.